Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rina. Terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai ragam operasi pterygium. Jadi pterygium itu, ini adalah contoh gambaran yang bisa dilihat di sebelah kanan ya. Jadi ini adalah suatu pertumbuhan jaringan fibrovaskular dari arah konjungtiva ke arah kornea. Jadi arahnya itu dari limbus semakin ke arah sentral. Jadi tentu saja hal-hal seperti ini kan harusnya tidak boleh ada ya. Jadi ini adalah suatu jaringan yang abnormal. Biasanya ini terjadi di visura interpalpebral. Jadi di area yang terbuka bagi mata yang bisa langsung dilihat dari luar. Jadi di visuranya. Etiologinya itu pada dasarnya ini adalah iritasi kronik. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa tumbuh dalam 1 atau 2 hari. Jadi ini dari suatu iritasi yang berulang, baik itu dari exposure daripada ultraviolet, debu, udara kering, intinya suatu iklim yang kering, ataupun juga banyaknya pasien tersebut untuk beraktivitas di luar. Ya tentunya di sini aktivitas di luar atau outdoor ini berkaitan dengan paparan iritasi tersebut. Jadi gejalanya itu bermacam-macam, bisa tidak terasa apa-apa sama sekali atau mengganjal, pasiennya juga merasa mudah merah. Namun yang paling sering selama saya bekerja, pasien-pasien ini datang bukan karena keluhan tertentu, tapi karena merasa penampilannya tidak lagi maksimal karena matanya tampak selalu merah itu. Nah, ini adalah derajat untuk pterygium, dapat dilihat di sini ya, terbagi menjadi grade 1 hingga 4. Jadi kalau grade 1 kita bisa lihat di sini, jadi besarnya jaringan fibrovaskular itu hanya sampai di tepi daripada limbus, sedangkan untuk grade 2 sudah melewati daripada itu, mendekati semakin ke arah pupil. Untuk grade 3 itu sudah sampai di tepi pupil, dan grade 4 ini yang paling jauh, ini sudah melewati tepi pupil hingga ke sentral. Bisa kita lihat di sini untuk grade 3 dan grade 4 di sini karena sudah dekat sekali dengan pupil atau bahkan melewatinya, di sini sudah ada ancaman untuk gangguan visual karena di sini sudah mulai ada ancaman untuk mengganggu visual aksis. Apakah semua pterygium itu harus dioperasi? Tentunya tidak. Jadi kalau misalnya untuk grade 1 atau grade 2 kita bisa sedikit lebih santai. Jadi tidak harus segera dioperasi. Kenapa kita berpikiran seperti itu? Ya sesuai dengan etiologinya, bahwa etiologinya ini kan akibat iritasi kronik. Lalu belum lagi apabila usianya masih cenderung muda, akan cenderung lebih tinggi nih, risiko untuk terjadinya rekurensi. Jadi kita juga tidak ingin melakukan operasi itu berulang-ulang. Jadi kalau misalnya ringan, kita harapkan kita bisa cegah perluasannya saja, jadi tidak perlu untuk buru-buru dioperasi. Namun bila ada ancaman terhadap visual aksis, kita harus langsung segera melakukan operasi. Kenapa seperti itu? Karena kalaupun kita melakukan operasi pada pterygium, di baliknya atau pada koreanya itu tetap ada bekas. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kalau misalnya kita mengeksisi seluruh jaringan pterygium, maka visusnya akan kembali dengan sempurna kalau sudah menutupi visual aksis. Jadi diharapkan sebelum itu mengganggu visual aksis, kita sudah lakukan operasi. Nah, sesuai dengan judulnya juga, untuk pada kesempatan hari ini kita membicarakan tentang operasi pterygium. Jadi secara general itu dibagi menjadi 4. Jadi ada eksisi dan bare sclera. Jadi memang ya sudah setelah eksisi dibiarkan saja bare sclera. Jadi skleranya ya dibiarkan saja tanpa penutup apa-apa. Atau yang kedua, setelah kita melakukan eksisi dengan bare sclera, kita dapat memberikan mitomycin C. Mitomycin C ini akibat mitomycin C ini suatu jaringan, suatu pengobatan, suatu pengobatan yang biasanya kita gunakan untuk kanker. Jadi untuk menghambat sintesis DNA supaya tidak mudah kambuh lagi. Intinya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah eksisi dengan setelahnya kita pasang pemberian amnion membran. Dan yang keempat itu yang terakhir, setelah eksisi kita tutup jaringan yang bare sclera itu dengan graft dari konjungtiva. Untuk anestesinya, untuk operasi pterygium kita tidak membutuhkan anestesi umum karena operasinya singkat dan nyerinya juga minimal. Jadi kita hanya menggunakan pengobatan anestesi untuk topikal tetes mata dan juga pemberian subkonjungtiva secara lokal.
Nah, ini contohnya untuk operasi untuk bersclera. Ini videonya. Nah, kita lihat di sini. Pertama, di sini kita berikan anestesi subkonjungtiva. Selain untuk anestesi, kita juga harapkan untuk jaringan tersebut bisa sedikit membesar supaya mudah untuk dipisahkan dan dilakukan eksisi. Ya, ini kita eksisi dari bagian konjungtivanya. Kita eksisi dari bagian basis, lalu sedikit dilakukan kontrol perdarahan. Namun kontrol perdarahan ini tidak perlu terlalu masif, jadi hanya dilakukan untuk mempermudah operasi saja. Ya, lalu bagian apikalnya kita dapat pisahkan. Kebetulan ini adalah video dari Dokter El Falal dari Mesir. Beliau menggunakan scalpel seperti ini, bisa juga dengan alat yang lain. Saya sendiri biasanya menggunakan crescent knife. Ya, setelah dibersihkan daerah korneanya, maka operasinya selesai untuk teknik bersclera. Jadi bisa dilihat ya, skleranya dibiarkan saja seperti itu. Nah, lalu untuk yang kedua adalah bersclera yang nantinya diberikan MMC. MMC ini konsentrasinya kita gunakan untuk mata sebesar 0,02% menggunakan dengan spons. Jadi diletakkan di sana selama 5 menit. Lalu setelah 5 menit ini dibilas. Jadi harapannya ini untuk mengurangi rekurensi. Lalu yang ketiga adalah eksisi dari pterygium yang dipasangkan dengan graft dengan membran amnion. Jadi membran amnion ini ya sesuai namanya didapatkan dari amnion, baik itu dari manusia atau juga ada yang membuatnya dari hewan yang lain. Jadi bisa dari babi, dari sapi, atau juga pernah ada yang menggunakannya dari kuda. Intinya kita menggunakan membran amnion, ya memang rata-rata sekarang kita sudah menggunakan yang dari manusia, bisa itu sediaan yang fresh seperti gambar yang di tengah, atau sediaan yang kering, jadi sudah dikemas dari pabrik seperti gambar yang ada di paling kanan. Ya, ini contoh ilustrasinya, jadi setelah kita lakukan hal yang sama, jadi kita lakukan hal yang sama untuk eksisi, lalu kita lakukan bersclera, lalu kita pasangkan membran amnion. Lalu berikutnya yang keempat adalah operasi pterygium, lalu kita pasangkan graf konjungtiva. Di sini adalah ilustrasinya, bisa kita lihat ya, dilakukan eksisi seperti biasa. Lalu area yang tadinya bersclera itu kita pasangkan dengan konjungtiva di bagian superior. Jadi kita ambil konjungtiva sedikit di bagian superior, lalu kita pindahkan di area yang tadinya bersclera. Ya, di sini juga ada dua pertimbangan yang berbeda. Ada beberapa ahli yang hanya memasangkannya saja lalu ditunggu selama beberapa menit untuk dapat menempel sendiri, atau ada juga yang melakukan penjahitan. Nah, untuk pemilihannya bagaimana? Ini tentu saja di antara keempat pilihan tadi ada yang berbeda. Yang pertama adalah durasi. Tentu saja bersclera ini yang paling singkat. Lalu untuk pemasangan graf konjungtiva itu yang paling sulit. Namun kita juga harus memikirkan hal lain, terutama tentang permasalahan rekurensi. Rekurensi sendiri ancamannya itu selalu ada. Ini disebabkan oleh iritasi kronik. Apabila pasien tersebut setelah dioperasi kembali lagi terpapar dengan iritannya, maka kemungkinan tumbuh laginya juga ada. Lalu untuk usia-usia tertentu, semakin muda seseorang dilakukan operasi pterygium, maka risiko rekurensinya juga semakin tinggi. Lalu juga di sini untuk pemilihan operasi untuk eksisi bersclera, 80% itu mengalami kekambuhan. Jadi disarankan oleh para ahli mata untuk tidak lagi mengambil opsi ini apabila memungkinkan. Lalu risikonya semakin berkurang apabila kita menggunakan tambahan mitomycin C, lalu dipasangkan amniotic membran. Ini risiko rekurensinya adalah sekitar 10%, dan yang paling rendah rekurensinya adalah bila kita menggunakan graf konjungtiva, risiko rekurensinya dikatakan 0,001%. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.